Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu hadirat dan juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang kisah-kisah para wanita-wanita mulia yang menjadi teladan bagi para wanita yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang ingin kita sampaikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Ini sempat kelewat ya, maka pada kesempatan pagi ini kita akan menyinggung tentang istrinya Nabi Ismail alaihissalam sebagai contoh seorang wanita yang qanaah dengan kekurangan yang dimiliki oleh suaminya dalam ekonominya, namun beliau adalah wanita yang qanaah sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah panjang, kisah Hajar dan Sarah sebagaimana pernah kita sampaikan, sehingga kita tahu bahwasanya Hajar akhirnya membawa Ismail tinggal di biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada makanan tumbuhan di situ ya. Kemudian mereka akhirnya menemukan air Zam-Zam dan akhirnya mereka tinggal di situ. Lantas kemudian ada kabilah Jurhum, kabilah dari Yaman, yang kemudian minta izin untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya Ismail pun tumbuh dan berkembang di tempat tersebut, di lembah yang akan dibangun Ka'bah di situ, dengan bertetangga kabilah Jurhum, orang-orang Arab yang datang dari negeri Yaman. Kemudian Ibn Abbas berkata, "Wa syabbal ghulam wa ta'allama al-arabiyyata minhum." Akhirnya Ismail pun menjadi pemuda, kemudian dia pun itu menjadi remaja dan menjadi seorang pemuda, dan dia belajar bahasa Arab dari mereka. Karena kita tahu Ismail asalnya bukan orang Arab, sebagaimana ayahnya Ibrahim juga bukan orang Arab, tapi dari Babil, Irak, Babilonia. Maka Ismail tumbuh kemudian belajar bahasa Arab. Wa anfasahum wa ajabahum hina syabba. Dan dia jadilah pemuda yang paling menarik, yang paling terbaik di antara mereka ketika dia tumbuh dan remaja. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum. Akhirnya mereka pun menikahkan Ismail dengan salah seorang putri mereka dari kabilah Jurhum. Wa matat ummu Ismail, dan wafatlah Hajar ibunya Ismail. Faja'a Ibrahim ba'da ma tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail. Setelah Hajar meninggal dunia, rupanya ayahnya Ibrahim sering bolak-balik menengok putranya Ismail ya. Maka satu hari Ibrahim alaihissalam datang menuju ke Mekah untuk nengok putranya Ismail. Ada yang mengatakan Ibrahim ketika itu tinggal di Syam, ada yang mengatakan tinggal di Irak ya. Ada yang mengatakan Ibrahim setiap datang naik burak ya. Intinya Ibrahim datang dari tempat yang jauh untuk menengok anaknya yang dia tinggalkan, yaitu Ismail. Ternyata sudah remaja dan sudah menikah ya. Setelah Ismail menikah, falam yajid Ismail, ketika dia datang ke rumah Ismail, ternyata Ismail tidak di rumah. Fasa'ala imra'atahu anhu faqalat kharaja yabtaghi lana. Akhirnya dia bertanya kepada istrinya, "Mana suamimu Ismail?" Maka istrinya berkata, "Suamiku sedang pergi mencari nafkah." Ada yang mengatakan yabtaghi lana, yaitu sedang berburu. Sedang berburu mencari makan buat kami. Tsumma sa'ala an aishihim. Kemudian Ibrahim bertanya tentang bagaimana kehidupan mereka. Wahai atihim, dan bagaimana kondisi mereka. Ini rupanya sang wanita tidak tahu kalau ini bapak mertua. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu kalau ini ayahnya siapa? Ismail. Bapak mertuanya. Dan Ibrahim tidak ngaku-ngaku, "Saya bapak mertuamu." Ya. Maka Ibrahim bertanya, "Gimana kondisi kalian? Bagaimana kehidupan kalian?" Maka wanita ini kemudian berkata dengan jawaban yang tidak mengenakan, "Nahnu bisyarrin," kami dalam kondisi buruk. "Nahnu fi dhiqin wa syiddah," kami dalam kondisi sempit dan sulit. Kehidupan yang keras, sulit, sempit, buruk. Fasyakat ilaih, kemudian dia pun mengeluh kepada Ibrahim tentang kehidupan
ekonominya, kehidupan rumah tangganya. Mendengar hal ini, maka sang ayah Ibrahim berkata, "Fa idza jaa zaujuki," kalau nanti datang suamimu, faqra'i alaihi salam. Sampaikanlah salam dariku, wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Sampaikan kepada suamimu agar dia mengganti galang pintunya. Dia mengganti galang pintunya. Galang pintu, bukan galang pintu, dia atabatul bab. Itu kalau kita mau masuk rumah, ada pintu, di bawahnya ada pijakan kaki. Itu namanya atabah. Bukan kunci pintu, tapi apa? Atabah. Jadi orang kalau mau naik masuk pintu ada seperti kayu atau untuk diinjak baru kemudian masuk ke rumah. Itu namanya atabah. Kata Ibrahim, suruh suamimu ganti pijakan kaki depan rumah, yaitu pijakan kaki yang ada di pintu. Falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an. Ketika Ismail datang, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di rumah. Faqala hal ja'akum min ahad? Maka dia bertanya kepada istrinya, adakah tamu yang datang? Istrinya menjawab, na'am, iya. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza. Telah datang tadi seorang yang sudah tua, sifatnya begini-begini. Seakan-akan dia menyebutkan keburukan penampilan Ibrahim. Ya, kakek tua gini. Fasa'alana anka fa akhbartuhu. Tadi dia tanya-tanya tentang kita dan aku kabarkan tentang kondisi kita. Wa sa'alani kaifa aishuna fa akhbartuhu. Dan dia juga tadi tanya tentang bagaimana kehidupan kita dan aku kasih tahu kepada dia, anna fi jahdin wa syiddah. Kita ini dalam kehidupan yang sulit dan berat. Ismail tahu ini bapaknya berarti. Karena sifatnya begini-gini, oh bapak ini. Fahal awsaki bi syai'? Maka Ismail berkata, apakah kakek tua tadi mewasiatkan kepada engkau sesuatu? Ibrahim umurnya sudah sangat tua ya. Mungkin sudah 100 lebih umurnya. Apakah kakek tua tersebut menyampaikan kepada engkau suatu wasiat? Istriku, qalat na'am, iya. Amaroni an aqra' alaikas salam. Dia mengatakan, suruh menyampaikan salam darinya untukmu. Wa yaqulu, dan dia berkata, ghayyir atabata babik. Dan dia mengatakan kepadamu agar engkau mengganti pijakan pintu. Akhirnya, kata Ismail, dzaka abi, yang tadi datang adalah ayahku. Waqad amaroni an ufariqaki, dan dia telah merintahkan ke aku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah keluargamu. Jadi Ibrahim menggunakan kinayah, yaitu atabat, pijakan pintu istri. Jadi suruh ganti pijakan pintu, Ismail paham. Yang dimaksud suruh ganti apa? Istri. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu. Dicerailah oleh Ismail. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Akhirnya Ismail menceraikan wanita tersebut, kemudian dia menikah wanita yang lain. Juga dari kabilah yang sama, kabilah Jurhum, dari Yaman asli. Falabitha anhum Ibrahim masyaallah, dan Ibrahim lama tidak menjenguk Ismail, waktu yang sangat lama. Tsumma atahum ba'du falam yajidhu. Kemudian setelah sekian lama Ibrahim datang lagi nengok anaknya Ismail dari tempat yang jauh, dari Syam atau dari Irak. Kemudian datang, jadi jarak jauh, dari Syam aja 1000 kilo lebih, dari Irak apalagi lebih jauh. Ingin nengok anaknya. Namun yang terjadi sama, ketika sampai di rumah Ismail, dia tidak mendapati Ismail. Fadakhala imraati fasa'alaha anhu, maka Ibrahim pun alaihissalam bertanya kepada istrinya Ismail alaihissalam. Faqalat, maka Ibrahim berkata, di mana suamimu? Maka istrinya berkata, kharaja yabtaghi lana, suamiku sedang berburu atau sedang mencari nafkah. Qala kaifa antum? Bagaimana kondisi kalian? Wa sa'ala an aishihim wa hayatihim. Ibrahim bertanya tentang kehidupan mereka dan juga kondisi mereka. Faqalat, maka sang istri yang kedua ini berkata, nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami dalam kondisi baik dan kami dalam kondisi lapang. Wa athnat ala Allah, dan dia memuji Allah. Alhamdulillah, kami dalam kondisi baik, kami dalam kondisi lapang. Faqala ma ta'amukum? Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Qalat al-lahm, daging. Karena tidak ada tumbuhan ketika itu di Mekah. Yang ada cuma apa? Daging, cuma berburu. Qala fama syarabukum? Apa minuman kalian? Qalat al-ma, kami minum air. Ya, di Zamzam. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah mereka pada daging dan air mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika menyampaikan kisah ini Nabi berkata,
Walam yakun lahum yauma idzin habbun. Ketika itu di Mekah tidak ada biji-bijian, tidak ada korma, tidak ada beras, tidak ada makanan pokok, gandum, cuma daging dan air. Walau kana lahum da'alahum fih, ya. Kata Nabi, seandainya ada yang dimakan selain daging dan air, tentu Ibrahim alaihissalam akan mendoakan bagi mereka. Ya. Namun tidak ada. Ya, seandainya ada beras di situ, mungkin Nabi Ibrahim doakan maka Mekah jadi lumbung padi. Ya. Tapi tidak ada beras ketika itu. Seandainya ada korma dimakan di situ, mungkin akan doakan menjadi subur dengan korma. Seandainya di situ ada gandum ketika itu, Nabi Ibrahim akan doakan dan akan menjadi lumbung gandum. Namun yang ada cuma daging dan air putih. Apa kata Nabi SAW? Fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Kalau di tempat lain, orang makan daging dan air terus-menerus, pasti sakit. Daging air. Kecuali di Mekah. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun mereka bertahun-tahun cuma makan daging air, mereka tidak mengapa. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim berkata kepada istrinya Ismail, kepada mantunya ini, dan mantunya tidak tahu kalau dia adalah mertuanya. Fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam. Kalau datang suamimu, sampaikanlah salam dariku untuknya. Wa murihi, dan suruh dia yuthbit atabata babihi. Yuthbitu atabata babihi, agar dia tetap mengkokohkan pijakan pintunya, Maka datanglah Ismail. Ismail berkata, "Hal atakum min ahad?" Apakah ada tamu tadi datang ke sini? Qalat na'am. Iya, kata istrinya. Lihat istrinya kata-katanya lembut. Atana syaikhun hasanul hay'ah. Datang seorang laki yang Masya Allah penampilannya bagus. Kalau yang tadi ada orang tua gini-gini sifatnya. Seakan-akan mensifati yang tidak baik. Tapi yang istri kedua ini enggak. Tadi datang seorang sifatnya Masya Allah. Dia, yang namanya orang tua tetap tua. Tapi tetap dia puji seorang tua yang penampilannya baik. Ya. Kemudian istrinya memuji Ibrahim. Dia tidak tahu kalau itu mertuanya. Masya Allah orang itu begini, muji. Padahal ketemu sebentar. Fasa'alani angka. Dan dia tanya kepadaku tentang dirimu. Ya. Fa'akhbartuhu. Lalu aku mengabarkan kepadanya tentangmu. Fasa'alani kaifa aishuna. Dia bertanya juga bagaimana kehidupan kita. Fa akhbartuhu anna bi khair, dan aku kabarkan kepada dia kami dalam kondisi baik. Ya. Ismail pun bertanya, fa awsaki bi syai', apakah orang tua tersebut mewasiatkan kepada engkau sesuatu? Qalat na'am, iya. Huwa yaqra'u 'alaika salam, dia mengirim salam buatmu, wa ya'muruka an tuthbita atabata babik, dan dia merintahkan engkau agar engkau mengkokohkan pijakan pintu. Qala dzaki abi, itu adalah ayahku. Wa antil atabah, dan engkau adalah pijakan kaki tersebut. Amarani an umsikaki, dan dia merintahkan aku agar bertahan dengan dirimu. Maka akhirnya Ismail tidak menceraikannya, dan akhirnya lahirlah anak-anak dari pernikahan tersebut, dan di antaranya adalah keturunan orang-orang Quraisy, dan di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ya, yang datang dalam Sahih Bukhari menjelaskan tentang keutamaan istri Nabi Ismail alaihissalam yang memiliki sifat yang utama, sifat apa? Qanaah. Sifat qanaah, husnudzan, tidak, kalau melihat seorang tidak melihat dari sisi buruknya. Beda dengan yang pertama. Ibrahim datang, ada dia orang tua gini. Beda dengan istri kedua. Ketika ditanya, tadi ada yang datang, ada tadi orang Masya Allah baik penampilannya. Melihat pada sisi-sisi yang baik. Ini menunjukkan bersihnya hati. Istrinya apa? Ismail. Kemudian ketika ditanya tentang kehidupan, dia qanaah. Padahal kehidupan di zaman istri pertama, istri kedua tidak ada perubahan, sama saja. Ismail juga berburu. Makanannya cuma daging dan apa? Air. Tidak ada Indomie ketika itu. Cuma daging dan air, tidak ada sayur-sayuran, daging air, tidak ada roti, tidak ada gandum, tidak ada korma, tidak ada beras. Daging dan air enak, tapi kalau terus-terusan ya gimana ya? Dan dia tidak mengeluh, bahkan dia mengatakan nahnu bi khair, kami dalam kondisi baik, wa fi sa'ah, kami dalam kondisi lapang.
Kemudian wa asnat ala Allah, dan dia muji Allah, alhamdulillah, memuji Allah. Ya. Ini sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh istrinya Ismail. Ya. Qanaah. Dan kita tahu bahwasanya qanaah adalah sumber kebahagiaan. Siapa yang qanaah, maka dia yang bahagia. Ya. Kata Nabi SAW, irda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya kau akan menjadi orang yang paling kaya, yaitu kaya hati. Kaya hati. Kalau kita ridha, kita yang paling bahagia. Bisa jadi orang punya harta lebih banyak namun tidak ridha. Tidak ridha dan tidak bahagia. Merasa hatinya merasa kering, merasa ingin terus dan seterusnya. Sebagian orang mungkin rumah kecil, makan sederhana tapi senyum, kenapa? Dia merasa kebahagiaan. Sebagian orang sudah rumah mewah, mobil banyak tapi dalam rumah tangganya tidak pernah bahagia. Kenapa? Merasa kurang, selalu melihat ke atas. Ibu yang lain punya ini, punya anu, sehingga dia merasa rumah yang luas yang dia miliki menjadi apa? Sempit. Lihatlah istrinya Ismail, sama dengan istri yang pertama, kondisinya, tapi yang dia Masya Allah, dia bilang, kami dalam kondisi baik, dan kami dalam kondisi lapang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, kemudian waruziqo kafafan, diberikan kebutuhan yang cukup, ya tidak berlebihan, tidak kurang. Kurang juga susah, miskin, berlebihan juga nanti hisabnya panjang, diberi kafaf, diberi cukup. Kemudian wa qanna'ahu Allahu bima atah, sungguh beruntung orang yang Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini penting bagi ibu-ibu, ya. Penting bagi ibu-ibu memiliki sifat qanaah kalau ingin bahagia di dalam rumah tangga, ya. Kalau tidak qanaah, tidak akan bahagia. Apapun yang suami sudah usahakan, dia tidak akan pernah puas dan selalu akan merasa kekurangan sehingga selalu menderita, selalu melihat ke atas, tidak pernah lihat ke bawah. Oleh karenanya di antara, saya sering sampaikan hal ini, di antara sebab wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi SAW, wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluh. Suka mengeluh. Di antara mengeluh adalah mengeluhkan suaminya. Di antaranya mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya. Mengeluh ini, kayak gini, mengeluh terus. Kecuali suaminya tidak berusaha, ini suami sudah berusaha, suami sudah bekerja keras, hasilnya segitu, ya sudahlah. Ya, menerima dengan apa yang Allah berikan. Subhanallah, kata pepatah, jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi karena kau tidak tahu apa yang Allah ambil darinya. Apa yang Allah ambil darinya. Mungkin ada orang kita lihat Masya Allah kaya, tapi enggak tahu kebahagiaan yang Allah ambil. Ketentraman, mungkin susah tidur yang Allah ambil. Dia kan enggak pernah ngeliatin. Yang dilihatin cuma kebahagiaannya. Kalau di medsos ya jalan-jalan sama suami, jalan-jalan. Tapi rumah ngomel-ngomel enggak pernah dimasukin medsos. Iya kan? Enggak pernah ya. Enggak tahu. Dia mungkin keluar dengan mobil macam, tapi dia enggak pernah menunjukkan bosnya dia dikejar-kejar utang, bank dan macam-macam. Enggak pernah sampaikan. Kelihatannya bahagia, ketawa-ketiwi, tahu-tahu narkoba, tahu-tahu. Itu banyak kejadian, sudah contoh nyata Allah perlihatkan bagi kita. Oleh karenanya, kalau kita qanaah, kita akan bahagia. Nah, hidup cuma sebentar, jalani. Kita lulus dalam ujian tersebut, insya Allah masuk surga. Lihat istrinya Ismail, qanaah. Kemudian, siapa yang qanaah, yang bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan rizki. Lihatlah. Dia qanaah, maka akhirnya rumah tangganya semakin terus berlanjut dan akhirnya diberikan anak-anak yang soleh, ya. Di antara keturunannya ada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Seandainya kalau diceraikan, sudah enggak akan muncul Nabi Muhammad SAW melewati perut sang wanita tersebut. Tapi Nabi Muhammad SAW keluar melalui perut wanita ini, keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi di zaman sekarang ini, ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hidupkanlah dalam hati kita sifat qanaah. Intinya apa? Yang penting kita makan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang di pagi hari tentram di rumahnya. Ya. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Walahu qutu yaumihi, kemudian dia punya makan hari itu ada. Faka'na mahizat lahu dunia, seakan-akan telah diantarkan bagi dia seluruh nikmat dunia. Terus apa lagi mau dicari? Di rumah aman, tidak ada rasa takut apa-apa, sehat alhamdulillah, ya. Ya masih bisa jalan, masih bisa ibadah, masih bisa ke pasar, terus makanan hari itu ada, alhamdulillah, makan tempe kayak makan daging kayak alhamdulillah makan. Apa lagi mau dicari? Ya, sudah alhamdulillah. Itu kenikmatan yang
dihilang dari sebagian orang. Hilang dari sebagian orang. Percuma rumah mewah tapi tidak aman. Takut suaminya main perempuan lah, takut inilah, takut suaminya KDRT lah. Dia juga takut inilah, macam-macam. Gimana hidup? Enggak aman, enggak nyaman. Kalau orang bertakwa sama Allah, aman insyaallah. Kemudian sehat alhamdulillah. Makan hari itu ada, terus apa lagi? Si kaya makan, kita juga makan. Dia kenyang, kita juga kenyang. Terkadang dia makannya sedikit-sedikit karena takut kolesterol, kita masih kekenyangan. Maksudnya dia tidur, kita juga emang dia tidur kita nggak bisa tidur. Mungkin kita lebih tidur di luar daripada dia. Ya, benar. Kita mungkin lebih tidur di luar daripada dia. Dia dengan bednya atau tempat tidurnya yang mahal, mungkin puluhan, mungkin ratusan juta, ini mungkin dengan tikar sudah tidur ngorok. Ya. Maksud saya, sampai Allah sebutkan ada orang yang diadab dengan hartanya. Fala yu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allah yu'adzibuhum biha fil hayatid dunya wa tazukha anfusuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, kata Allah, wahai Muhammad, jangan kau terpedaya, jangan kau, maksudnya membuat kau kagum tentang anak-anak dan harta-harta mereka. Sungguhnya kami ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Bagaimana bentuk azab harta banyak? Kok bisa orang punya harta banyak teradab di dunia? Bisa. Buktinya dia pikirannya terus cari harta, enggak pernah berhenti. Pusing, mikir terus, hidupnya terus bagaimana tingkatkan perusahaannya, tambah lagi. Belum masalah kompleks, masalah perusahaan, persaingan, dan seterusnya. Sehingga waktu dia untuk ketemu istrinya jarang, waktu ketemu anak-anak jarang. Tersengsara, sengsara atau tidak? Sengsara. Yang dia cari duit untuk rasakan kenikmatan, justru kenikmatan dia korbankan untuk cari duit, tidak berhenti-berhenti. Ada orang seperti itu, ada. Berpacu nggak ada berhenti. Tidurnya kurang. Kalau sudah tempat tidur nggak tidur, banyak pikiran. Banyak proyek. Waduh, sudah proyek banyak, pikirin, oh untung banyak sekali dulu. Nggak tidur juga, kebanyakan untung. Maksud saya, beda dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Dia miskin, dia kaya, dia bahagia. Tapi maksud saya jelaskan, ada orang diadab dengan harta yang banyak. Yang kita lihat seakan-akan dia di puncak kebahagiaan, ternyata dia tidak bahagia. Justru Allah adab dia dengan harta yang dia miliki. Maksud saya ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, harta kita berusaha, tapi yang menentukan rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah kasih banyak, kadang Allah kasih sedikit, Allah kasih pas-pasan. Tapi ridholah dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kita bahagia, ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Idza ma kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama. Sama-sama ingin bahagia. Raja punya kekuasaan yang banyak, mungkin punya selir yang banyak, mungkin punya ini yang banyak. Dia belum tahu qanaah. Tapi kalau kau sudah qanaah sebelum dia, kau lebih bahagia. Maka maksud saya, kebahagiaan itu kita mengkondisikan hati kita. Ya, memang benar harta bisa bikin bahagia, tapi itu kan bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha apa yang Allah berikan pada kita, irda bima qasamahullahu lak. Takun agnan nas, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bahagia, yang paling kaya, ya. Maka ini perlu diperhatikan, jangan banyak nuntut suami, nanti masuk neraka, ya. Tadi Rasulullah sudah bilang, di antara sebab perempuan masuk neraka apa? Wa tukfirna syakah, suka mengeluh. Dia bilang ini masih mengeluh. Enggak pernah berhenti, kasihan suaminya stres, ya. Menyiksa dirinya dan menyiksa suaminya. Gimana enggak bikin masuk neraka, ya? Harusnya suaminya pulang dengan tenteram, melepaskan kepenatan di kantor, pulang ke istri dapat kepenatan baru. Lepas dari kucing ketemu singa di rumah. Jangan seperti itu, ya. Kemudian di antara faedah yang disebut oleh para ulama tentang kisah ini, kenapa Ibrahim alaihissalam tidak suka dengan istri pertamanya? Karena istri pertamanya mengumbar aib keluarga. Suami begini, ekonomi begini. Subhanallah, wanita yang solehah menutup aib keluarga. Dan apa fungsi atabatul bab? Atabatul bab menjaga pintu untuk mudah dipijak. Kalau mungkin ada hewan tidak masuk atau mungkin air tidak masuk, dia fungsinya menjaga isi rumah di antaranya. Maka pijakan pintu yang tidak ada faedahnya ganti aja dengan yang lain.
Kata Ibrahim, ganti dengan yang lain. Alaihissalam. Makanya wanita itu jangan ember mulutnya ya. Suaminya pun jangan cerita sama orang. Kalau dia pun cerita khusus kepada orang khusus dalam rangka menjadi solusi. Bukan mengumbar-ngumbar keburukan suaminya di medsos, kemudian di status. Jangan ya. Jangan seperti itu ya. Bahkan kalau sudah cerai pun jangan. Apalagi masih belum dicerai. Kalaupun kita cerai dengan pasangan kita, bukan saatnya kita kemudian nyebut-nyebut keburukan pasangan kita. Sudah yang berlalu-berlalu. Allah mungkin tidak mengizinkan kita cari pasangan yang lain. Ini masih suami istri, jelek-jelekin suami. Ketemu orang, suami saya begini. Suami saya pelit lah, suami saya miskin lah, suami saya inilah. Akhirnya suaminya balas dendam, ya istri saya begini. Akhirnya perang-perangan di medsos. Oleh karenanya istri yang baik adalah yang menutup aib-aib apa? Suaminya. Kita bahagia, kita tentram kalau punya istri yang begitu. Karena kita ini siapapun kita pasti punya kekurangan, dan yang tahu kekurangan kita istri kita yang paling tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang tahu, istri kita yang lebih tahu. Sampai Allah menyebutkan istri sebagai libas, pakaian, dan sangat dekat dengan kita. Kalau kita tahu istri kita tidak ember mulutnya, kita merasa nyaman. Ya, tapi kalau istri kita ember, waduh, repot. Bukan cuma gayung, ember. Cuma orang ngomong mulutnya nggak bisa. Sudah dikasih permen masih ngomong terus. Oleh karenanya dari sisilah Ibrahim alaihissalam tidak suka dengan wanita seperti, tidak pantas menjadi istri seorang nabi. Ismail akan meneruskan dakwah, punya istri seperti ini nggak bisa. Maka suruh cerai ya. Akhirnya diceraikan dan akhirnya menikah dengan wanita yang soleha. Dan wanita soleha adalah sebaik-baik kenikmatan di dunia. Dunia mata wa khairu mata dunia al-mar'atu salihah. Dunia adalah kesenangan, sebaik-baik kesenangan adalah istri yang salihah. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang lain, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran. Kemudian di antaranya wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang pandai bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan yang suka berzikir. Wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Carilah istri yang memudahkannya untuk urusan akhirat. Yang motivasi dia untuk urusan akhirat. Yang motivasi orientasi selalu akhirat. Ibu seperti itulah. Orientasi apa? Akhirat. Kita akan meninggalkan dunia ini menuju alam yang baru, yang itu alam abadi selama-lamanya. Apa yang kita kumpulkan selama ini? Rumah yang mewah, mobil yang mewah, tas-tas bahlul yang mahal dibeli, itu semua akan kita buang semua. Terus kurang kerjaan ya. Kan kita tinggalkan, kita menuju kepada alam baru. Nah, kalau nanti kita dunia kita lupa, enggak ada waktu untuk apa? Akhirat tahu-tahu meninggal. Sebagian orang kalau ketemu suaminya pembahasannya selalu dunia. Mau jalan-jalan kemana? Mau beli apa? Kapan ganti mobil baru? Omongannya dunia terus. Omong di dunia terus. Jangan ngomong tentang akhirat. Nanti kapan kita ngaji, gimana hafalannya, gimana sholat. Kemarin tadi malam kok enggak sholat malam? Kamu sudah baca Quran belum? Tidak ada pembahasan itu. Pembahasannya mau jalan-jalan kemana, mau beli apa, makan restoran di mana. Sudah tahu suaminya gemuk, masih ajak ke restoran lagi. Istrinya udah gembrot, masih ke restoran lagi. Maksudnya dunia. Sudah sampai dapat dunia, foto, masukkan status, pamer-pameran dunia. Itulah dia terjebak dalam kesengsaraan. Tahu-tahu meninggal, selesai. Selesai, semuanya tidak dibawa. Ketemu Allah, tidak ada aset sama sekali di akhirat. Orientasi dunia melulu. Ada sedikit kekurangan, mengeluh. Saya tidak ingin ibu-ibu seperti itu. Udah ngaji terus tapi ngomel terus. Udah ngaji terus, ngeluh terus. Apa faedah ikut pengajian? Jadilah seperti istri Ismail alaihissalam yang ridha dengan kesulitan yang dialami oleh apa? Suaminya. Karena mereka ini kehidupan cuma sementara. Ya Allah kalau kasih harta alhamdulillah. Kita berusaha dekat dengan Allah dengan harta tersebut. Tapi kalau Allah tahan harta, alhamdulillah masih banyak kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Jangan lihat apa yang Allah berikan pada dia, kau tidak tahu apa yang Allah telah ambil darinya. Taib. Selanjutnya kita akan bahas wanita yang lain, yaitu Zulekha. Zulekha atau Imra'atul Aziz. Yang wanita ini secara zahir dalam ayat, wanita yang tidak baik karena menggoda siapa? Yusuf alaihissalam. Namun di akhir-akhir ayat disebutkan dia pun
menyesal dan dia mengakui kesalahannya dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena kita sebut tentang kisah wanita ini bahwasanya jika seorang sudah terjebak dalam kesalahan, jangan dia terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Dia harus berjuang untuk suatu saat meninggalkan kesalahan tersebut menuju kepada yang lebih baik. Harus bisa hijrah sebagaimana Imra'atul Aziz. Bahkan khilaf di kalangan para ulama apakah kemudian dia menikah dengan Yusuf alaihissalam di akhir hayatnya. Nanti kita akan sebutkan masalah ini. Tapi kita akan bahas Imra'atul Aziz. Sebagaimana kita tahu disebutkan dalam buku-buku tafsir, Imra'atul Aziz ini ada yang mengatakan namanya Zulaikha atau Zulaikha, ada yang mengatakan namanya Ra'il. Adapun sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya menyatakan bahwasanya namanya adalah Ra'il, adapun Zulaikha adalah laqabnya, gelarnya. Tapi namanya adalah Ra'il, ya. Dan dia adalah istri dari seorang pembesar Mesir. Ada yang mengatakan namanya Ufaitir. Intinya disebut dalam buku-buku tafsir, namun tidak ada sanad yang sahih menyebut tentang nama-nama tersebut. Tidak ada sanad yang menyebutkan namanya Zulaikha, tidak ada sanad yang menyebut suaminya namanya Ufaitir. Akan tapi disebutkan dalam buku tafsir berdasarkan buku-buku sejarah seperti itu. Dan kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian dijual sebagai budak, diperjualbelikan sampai akhirnya dibelilah oleh pembesar Mesir ini, suami dari Zulaikha atau Imra'atul Aziz yang Allah sebut dengan nama Al-Aziz, itu orang yang mulia. Ada yang mengatakan dia adalah bendaharawan Mesir. Dia yang memegang khazain, memegang kekayaan, mengatur kekayaan negeri Mesir. Dan ketika itu di zaman kerajaan Heksos. Kerajaan Heksos di mana rajanya disebut dengan Al-Malik. Nanti kerajaan Heksos dijatuhkan, direbut oleh suku Akbat. Situlah suku Fir'aun. Ini suku Fir'aun yang rajanya disebut dengan Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, dan seterusnya. Jadi ini bangsa yang lain. Namanya bangsa apa? Heksos. Sebagaimana dijelaskan oleh dalam Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Maka penguasa di bangsa Heksos disebut dengan Al-Malik. Ada yang mengatakan Al-Malik ini namanya adalah Ar-Rayyan Ibnul Walid. Ar-Rayyan Ibnul Walid. Sebenarnya mengatakan dia pun masuk Islam karena apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ini akhirnya secara singkat akhirnya Yusuf alaihissalam dibeli oleh siapa? Suaminya siapa? Zulaikha. Maka Allah sebutkan sang suami berkata kepada istrinya, "Akrimi mathwah." Berbuat baiklah kepada budak ini. Asa ayyam fa'ana aw natakhidahu walada. Bisa jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita jadikan dia anak angkat. Rupanya mereka tidak punya anak. Disebutkan bahwasanya Ufaitir ini atau suami dari Zulaikha ini sudah tua sementara Zulaikha masih sangat muda. Dan ternyata demikianlah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tampan akhirnya menjadikan Zulaikha tergoda. Dan terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya Zulaikha merayu siapa? Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa rawadatu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Maka istri Zulaikha, istri sang penguasa atau Zulaikha merayu Yusuf alaihissalam, kemudian dia tutup seluruh pintu dan dia merias dirinya dan dia mengatakan, "Hai talak, kemarilah Yusuf." Diajak untuk berzina. Sebenarnya kalau kita lihat kesalahan bukan dari Zulaikha, kesalahan dari suaminya. Kenapa? Suaminya yang membiarkan sang istri ikhtilat campur baur dengan siapa? Yusuf. Bahkan cuma bukan ikhtilat, bahkan berkhalwat berdua-duaan. Padahal dia tahu Yusuf sangat apa? Tampan. Dan istrinya masih muda, jauh daripada usianya. Ini kesalahan. Dan kalau sudah ikhtilat campur baur lelaki dengan perempuan, pasti ada stromnya. Pasti ada stromnya. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, "Nadhratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un." Apa artinya bahasa Arab? Pertama nadhratun, tatapan terlebih dahulu. Tiba-tiba tidak sengaja saling tatapan sekali.
Terus tatapan lagi 2 kali, 3 kali. Oh, kok sering tatapan? Ini berarti ada ketertarikan. Setelah tatapan fabtisamatun, kemudian senyuman. Tatapan pertama balik muka, tatapan kedua, tatapan ketiga senyum. Tatapan keempat senyum. Langkah-langkahnya begitu. Tatapan, kemudian fabtisamatun, kemudian senyuman, kemudian fasalamun. Setelah itu mulai mengucapkan apa? Salam. Setelah mengucapkan salam, fakalamun, ngobrol. Setelah ngobrol, famau'idun, kemudian buat janji ketemu. Kemudian yang terakhir faliqa'un, ketemu. Kalau udah ketemu enggak tahu apa yang terjadi. Dan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana perempuan adalah fitnah paling besar bagi laki-laki, laki-laki juga fitnah bagi apa? Wanita. Maka dalam masalah ini seorang jangan memandang remeh. Ya. Jangan bermudah-mudah berbicara dengan lelaki dan juga jangan mudah-mudah berbicara dengan apa? Wanita. Setan datang kapan saja. Cinta bisa dilemparkan kapan saja oleh setan. Dan cinta bisa jatuh kapan saja kepada wanita mana saja. Dan itu terjadi. Seorang jatuh cinta pada istri orang dan seorang wanita jatuh cinta sama suami orang. Terjadi atau tidak? Terjadi dan banyak terjadi. Itu bukan kita bicara bukan orang awam saja, bukan orang yang ngaji. Namanya fitnah ini tidak memandang bulu. Ya, udah ngaji nggak ngaji, ustaz bukan ustaz. Ya. Maka jangan suka tebar pesona. Hai ibu-ibu yang kemudian yang Allah menganugerahkan wajahnya agak manis ya. Jangan suka tebar apa? Pesona. Jangan suka tebar apa? Pesona. Jangan. Apa tadi? Nadratun, mandang, kemudian ibtisamatun, senyuman, kemudian fasalamun, salam, kemudian fakalamun, ngobrol, kemudian famau'idun, janji, faliqa'un. Setelah itu bertemu. Setelah bertemu, wallahu a'lam apa yang terjadi. Maka Yusuf yang sangat tampan dalam hadis disebutkan u'tiya syatrul hasan, diberikan setengah ketampanan. Akhirnya dia pun menjadikan Zulaikha mabuk kepayang kepada dia. Dia juga tidak bermaksud karena dia budak dan dia pekerja di situ. Dia kerja ya majikannya lihat terus mau apa, dia enggak mungkin yang salah suaminya. Kenapa biarkan istrinya berduaan dengan apa? Dengan sang lelaki. Ya. Akhirnya Zulaikha pun mengambil kesempatan untuk menggoda Yusuf alaihissalam. Dia tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf. Akan tetapi rencana yang dia lakukan gagal. Dia sudah rencanakan dengan matang. Pintu semua sudah dikunci. Dia sudah berhias dengan pakaian yang indah. Dia pun wanita yang cantik. Karena dia istri menteri. Namanya istri menteri pasti cantik. Hanya menteri goblok yang pilih istri yang jelek. Ya. Ya. Istri udah pintar suaminya ini. Suaminya tua, istrinya muda, cantik, ya. Ya. Maksudnya benar-benar menggoda siapa? Yusuf. Tapi Yusuf subhanallah sudah semua rencana sudah disiapkan. Ya. Semua pintu-pintu sudah dikunci. Ya, pintu 1, pintu 2. Orang masuk masih pintu tutup. Orang masuk tutup ya. Tidak seperti rumah sebagian kita, pintunya cuma 2, pintu masuk kemudian pintu WC. Ini pintunya banyak maksudnya. Artinya semua dikunci, kalau masuk masih aman. Kedua, ring 2 masih aman, ring 3 masih aman terus. Ya, masih aman. Kemudian dia sudah berhias, kemudian dia sudah merayu Yusuf. Kemudian sudah kunci pintu. Ini ujian yang sangat berat. Tapi gagal. Kenapa gagal? Coba tanya ibu-ibu, kenapa gagal? Karena Yusuf tidak memberi sinyal sedikit pun. Itu yang gini. Hebat. Tidak ada balasan senyuman dengan senyuman. Tidak ada tatapan-tatapan mata saling menatap, tidak ada. Sehingga rencana dia gagal. Yang tidak gagal itu kalau ada setrum di antara keduanya. Dari 1 watt, 2 watt, 5 watt ke setrum akhirnya. Itu yang jadi masalah. Ketika satu melirik, satu ikut melirik, satu senyum ikut senyum, jadi maka terjadilah. Kalau sudah syahwat sudah bergejolak, orang udah lupa dalil. Sudah mulai ini kan bukan syirik, enggak apa-apa. Nanti Allah Maha Pengampun. Sudah. Nanti berdosa nanti minta tobat sama Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Begitu akhirnya pikirannya akhirnya nanti saya bertobat habis ini. Sekali aja habis ini enggak lagi. Gitulah. Akhirnya terjerumus. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam kalau tidak memberi sinyal sedikit pun maka Zulaikha gagal.
Dan dia mengatakan tersebut di hadapan ibu-ibu yang lain. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Saya telah menggodanya, merayunya, fasta'sam, dia bertahan keras, tidak mau. Tidak ada hihihi, hehehe, enggak ada. Enggak ada senyuman dengan apa? Senyum enggak ada. Yusuf tegas. Itu yang buat dia selamat. Akhirnya Yusuf alaihissalam kabur supaya tidak terjebak. Dia pun kabur. Qadarullah ketika kabur, datanglah suaminya. Suaminya mungkin punya kunci semuanya kan. Kunci 1, kunci 2, kunci 3, dia juga punya kunci, bukan cuma Zulaikha saja. Ya. Akhirnya fa'alfa ya sayyidaha ladal bab. Tiba-tiba suaminya datang. Faitir datang di depan mereka. Akhirnya Zulaikha dengan kepintarannya ingin memutarbalikkan fakta, dia mengatakan bagaimana menurut tentang orang yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu. Dia ingin apa? Merayuku. Yusuf langsung bela diri. Hiya rawadatni an nafsi. Dia yang merayuku. Di situ para ulama membahas, sebagian ahli tafsir bahas. Kenapa suami tidak marah, tidak ngomel, tidak bentak istrinya, tidak bentak Yusuf? Tenang aja. Akhirnya ada yang menyebutkan, lihat baju mana yang koyak. Ternyata kalau bagian belakang yang koyak, berarti Yusuf yang digoda. Kalau bagian depan yang koyak, berarti Yusuf yang menggoda. Nampaknya kalau Yusuf mau menggoda, istrinya pasti akan nolak-nolak. Sehingga baju depan yang koyak. Tapi kalau di belakang terkoyak, gimana caranya? Pasti istrinya yang narik-narik. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, qala innahu min kaidikun. Tatkala suaminya lihat terkoyak bagian belakang, ini berarti engkau istriku yang yang menggoda. Kemudian istrinya berkata, Yusufu a'rid an hadza. Wah Yusuf, udahlah lupakan hal ini. Kau istriku, wastaghfiri li dzambik. Kau minta ampunlah kepada Allah. Ya. Seakan-akan enggak ada, suami tidak marah, tidak ngomel, tidak kecemburuannya kurang. Kenapa bisa demikian? Maka ada yang mengatakan, yang pertama tentu ini pendapat yang tidak tepat. Mereka mengatakan demikianlah penduduk Mesir tidak punya rasa apa? Cemburu. Namun dibantah yang lain mengatakan tidak. Karena suaminya ini mungkin merasa bersalah sama istrinya, disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya dia innin, yaitu dia lemah syahwat. Sehingga dia tidak begitu menyalahkan istrinya. Artinya dia beri uzur pada istrinya tergoda karena saya tidak bisa melayani istriku. Tapi seharusnya namanya suami harus punya rasa cemburu ya. Oleh karenanya kalau ibu-ibu punya suami tidak cemburu, berarti ibu-ibu yang bermasalah atau suami yang bermasalah? Lihat istrinya ngobrol kecakakaan sama lelaki lain, ketawa-ketiwi, WhatsAppan. Istrinya, suaminya gini, oh lanjutin, tafadhal. Nah, ini suaminya enggak benar seperti ini. Lihat istrinya nonton Korea serius. Ditanya itu seri berapa? Gimana cerita akhirnya, malah ditanya bagaimana ending dari film Korea tersebut. Ini gimana? Harusnya kalau suami lihat istrinya, lihat laki-laki, lezat-lezat lihat laki-laki, disentil matanya, ya. Dicubit telinganya, kalau perlu ditampar badannya. Ya. Jadi harusnya demikian. Ya. Seorang suami yang baik tidak membiarkan istrinya ngobrol sama laki lain, meskipun lewat telepon, ngobrol lama-lama. Karena nggak mungkin ngobrol lama-lama kecuali ada kelezatan. Kalau nggak lezat nggak mungkin lama-lama. Capek lu telepon gini, capek. Setengah jam, panas ganti sebelah. Berarti ada kelezatan. Apalagi ketawa-ketawa senyum. Setan masuk. Cinta bisa jatuh kapan saja. Cinta lokasi kek, cinta situasi kek, kapan saja tiba-tiba orang dia tertarik. Begitu memandang, disambut dengan pandangan yang jadi. Tanpa disadari, kemudian terjerumus pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cinta pada suami luntur, rasa cinta pada istri mulai luntur. Waliyadzubillah. Maka waspada ya. Tapi akhirnya terjadi apa yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ada Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Si Zulaikha menggunakan kekuasaannya. Dia karena tidak terpenuhi hasratnya, akhirnya Yusuf alaihissalam dipenjara.
disuruh melayani para wanita atau ke penjara dan suaminya seperti tutup mata. Siapa? Suaminya siapa? Zulaikha. Mungkin karena sebab tadi. Akhirnya Yusuf berdoa alaihissalam, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Ternyata sekarang bukan Zulaikha saja yang ngerayu, semua wanita yang lihat Yusuf ngerayu. Zulaikha bilang sama perempuan-perempuan yang hadir, kamu bilang Yusuf supaya mau sama saya. Ternyata ketika perempuan ngomong, semuanya bilang, Yusuf sama saya aja, Yusuf, enggak usah sama Zulaikha. Satu lagi, Yusuf sama saya aja, enggak usah sama Zulaikha. Yusuf sama saya aja. Karena Yusuf tampaknya di luar nalar. Bagaimana orang sampai wanita potong tangan tidak sadar, berarti tampaknya luar biasa. Zaman sekarang enggak ada laki seperti itu. Yang kau lihat langsung kita potong-potong tangan, masih enggak sadar tuh enggak ada. Yang ada mungkin kita tertarik atau kita memuntah, itu aja. Baik. Dan akhirnya di penghujung Yusuf, Al-Kisahnya Yusuf di penjara, kemudian raja melihat suatu mimpi dan tidak ada yang menafsirkan. Akhirnya Yusuf bisa menafsirkan, akhirnya raja itu Ar-Rayyan bin Walid, Ibnul Walid, akhirnya minta Yusuf dikeluarkan dari penjara. Karena tafsirnya luar biasa. Dan Yusuf mengatakan, saya enggak mau keluar. Irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahun. Utusan raja, kata Yusuf kepada utusan raja, saya belum mau keluar. Kembalilah kepada rajamu dan tanyakan raja supaya cek bagaimana kisah wanita yang motong-motong tangan mereka. Karena itu kejadian ramai di Mesir. Suruh cek. Jadi Yusuf tidak mau keluar kecuali sudah diperiksa bahwasanya dia bersih. Akhirnya sang raja pun mengumpulkan para wanita. Ma khatbukunna idrawattunna Yusuf an nafsih. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Qalat imra'atul aziz al-ana hasasul haq ana rawathu an nafsihi wa innahu la minas sadiqin. Kata raja, oh ibu-ibu sekalian, karena yang jadi masalah bukan Zulaikha doang atau Ra'il, tapi seluruh wanita Mesir, ibu-ibu semua merayu Yusuf. Apa bercerita tentang kalian bersama Yusuf? Ibu-ibu ngaku, hasya lillah ma alimna alaihi min su. Kami tidak pernah tahu keburukan dari Yusuf. Dia baik. Akhirnya Imratul Aziz Zulaikha ngaku, Al-an hasasul haq. Sekarang telah jelas kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi. Saya yang merayu Yusuf. Wa innahu la minas sadiqin. Yusuf yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Maka dia ngaku, saya yang merayu Yusuf yang benar. Saya nyampaikan ini supaya dia tahu saya tidak mengkhianatinya di belakangnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, dia berkata, saya cuma ngerayu doang. Saya tidak mengkhianati suami saya. Tidak terjadi apa yang terjadi. Cuma batas rayuan. Kami tidak sempat berhubungan. Ini pendapat pertama. Dia bilang saya tidak apa-apa. Saya masih tetap bersih. Saya cuma sekedar apa? Merayu. Tapi memang saya salah. Saya yang apa? Merayu. Pendapat kedua dia mengatakan, dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib. Wa anna Allah la yahdil kaidal kha'inin. Sungguhnya agar Yusuf tahu saya tidak berdosa lagi setelah ini. Jadi memang agar dia tahu saya yang salah. Saya yang salah. Kemudian setelah itu dia berkata, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan saya tidak mengatakan saya suci. Saya memang salah. Ketika dia ngomong, saya mengaku seakan-akan dia sudah jadi baik atau seakan-akan ada mentazkiyah dirinya bahwa saya, maka dia tidak ingin disalahpahami, dia mengatakan, saya tidak mengatakan diri saya suci. Sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Syahwat itu menyuruh kepada perbuatan yang buruk, mengajak saya untuk berzina. Saya tidak bisa menguasai diri saya. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah, seperti jiwanya Yusuf. Yang ketika saya rawi dia tidak mau. Kemudian dia minta ampun. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Zahirnya Zulaikha taubat, mengakui kesalahannya, dan di akhirnya dia membela Yusuf alaihissalam. Dan dia mengatakan, saya yang tergoda, jiwa nafsuku mengajakku untuk berbuat maksiat. Yusuf bisa menjaga dirinya. Selesai sampai di situ, selesai kisah Imratul Aziz dalam Al-Quran. Selesai. Tidak lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, bagaimana nasibnya? Maka khilaf di kalangan para ulama. Banyak ahli tafsir yang menyebutkan akhirnya Yusuf menikah dengan siapa? Zulaikha. Di antara ahli tafsir yang menyebutkanlah Zaid bin Aslam, disebutkan dalam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Muhammad bin Ishaq juga menyebutkan, saya sebutkan riwayat-riwayatnya.
eh, dan juga Ibnu Katsir menyebutkan hal ini ya. Di antaranya yang menyebutkan Muhammad bin Ishaq rahimahullah, Muhammad bin Ishaq, seorang ahli sejarah yang punya Sirah Ibnu Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Dia menyebutkan tentang kisah ini. Dia mengatakan, maka ketika Yusuf alaihissalam akhirnya diangkat menjadi bendaharawan Mesir, maka meninggallah suami Zulaikha. Utaifir meninggal dan suami Zulaikha itu adalah bendaharawan Mesir sebelumnya. Dia diganti oleh Yusuf, kemudian dia diganti oleh Raja Rayyan bin Walid menggantinya dengan Yusuf dan kemudian dia meninggal dunia. Kemudian kata Muhammad bin Ishaq, wa annal Malik ar-Rayyan ibn al-Walid zawwaja Yusuf imra'ata Itfir. Akhirnya sang raja Ar-Rayyan menikahkan Yusuf dengan istrinya Utaifir atau Itfir, yaitu yang namanya Ra'il atau Zulaikha. Ini yang nikahkan siapa? Raja. Wa annaha hina dakhalat alaihi, tatkala akhirnya Yusuf ketemu dengan Zulaikha di malam pengantin, Yusuf berkata kepada Zulaikha, "Alaysa hadza khairan mimma kunti turidin?" Bukankah dengan cara ini lebih baik daripada caramu dulu yang kau inginkan? Kan begini lebih baik, aman, halal dan terpercaya. Aman, selesai. Daripada caramu dulu, pakai kunci-kunci pintu lah, pakai inilah, pakai anu lah. Qala fayazumuna annaha qalat, ini semua dinukilan dari Muhammad bin Ishaq tanpa sanad. Dia hanya menyampaikan sejarah tanpa sanad. Mungkin nukilan dari riwayat Bani Israel. Maka dia berkata, "Ayyuhas siddiq," kata Zulaikha, "wahai seorang yang jujur, la talumni, jangan kau cela aku. Fa inni kuntum ra'atan kama tara hasnan wa jamalan." Ya. Na'imatan, hasna, jamla, na'imah. Kau lihat bagaimana kau tahu saya wanita yang cantik, wanita yang indah. Kemudian na'imah itu maksudnya halus, maksudnya tidak kekar, maksudnya halus dan yang namanya sifat perempuan. Ya. Fi mulkin wa dunya, dan saya di dalam kekuasaan dan saya punya dunia. Wa kana sahibi la yatin nisa, adapun suamiku dulu tidak bisa mendatangi wanita. Maksudnya lemah syahwat. Wa kunta kama ja'alaka Allah fi hasanika wa hayatika, dan engkau sebaliknya, engkau Allah jadikan engkau seorang laki yang sangat tampan. Faghalabatni nafsi ala ma ra'ait, akhirnya nafsuku menguasaiku sehingga aku merayumu. Ya, ketika Yusuf mendatanginya, ternyata dia masih gadis. Karena tidak pernah didatangi oleh apa? Suaminya. Dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak, Afraim bin Yusuf dan Misha bin Yusuf. Dan dari Afraim lahirlah anak namanya Nun. Dari keturunannya namanya Nun, dan Nun itu adalah bapaknya dari Nabi Yusha bin Nun. Ini semua riwayat disebutkan oleh Ibnu Ishaq, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan Tabari dalam tafsirnya juga. Demikian juga yang semisal ini datang dari sebagian salaf, dari Zaid bin Aslam At-Tabi'i. Zaid bin Aslam yang pembantunya Utsman bin Affan, ya. Dan juga dari Wahab bin Munabbih. Ya, dinukil oleh Suyuti dalam Dur Al-Mansur. Dan namun kalau kita lihat dari sanad, enggak ada sanadnya. Dan tidak ada dalil yang tegas yang menetapkan hal tersebut, dan tidak ada dalil yang sahih juga mengingkari kejadian ini. Paham? Jadi dalil mengatakan Yusuf tidak pernah nikah dengan apa? Zulaikha. Dan tidak ada dalil yang sahih mengatakan Yusuf pernah menikah dengan apa? Zulaikha. Yang ada cuma cerita-cerita seperti ini. Dan kalau cerita Israiliyat kita boleh sampaikan tanpa harus membenarkan, tanpa harus mendustakan. Tapi kalau seandainya benar, maka itu mendatangkan banyak faedah. Seperti faedah dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, beliau berkata, bab ke-27, tentang siapa yang meninggalkan kekasihnya yang dengan cara yang haram,
maka Allah gantikan dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Ya. Ya. Dari sisi kaidah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih apa? Lebih baik. Sebagaimana Yusuf As-Siddiq yang meninggalkan istrinya Al-Aziz, Zulaikha. Kemudian dia lebih memilih di penjara daripada melakukan perzinahan. Maka Allah gantikan dia sebaliknya. Dari sempitnya penjara dia memiliki apa? Kekuasaan. Dan akhirnya wanita tersebut dinikahi olehnya. Dan Yusuf berkata kepada dia, ini lebih baik daripada caramu dahulu. Ya. Ini Ibnu Qayyim mengambil faedah ini, seandainya kisah ini apa? Benar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, apakah kisahnya benar atau tidak benar, kita boleh menyampaikan tanpa harus meyakini kebenarannya, dan kita juga tidak meyakini tidak benarnya, kita sampaikan aja. Tetapi inilah kisah dari seorang wanita yang tadinya dalam tanda kutip nakal karena sebab-sebab yang tidak dia inginkan, dia terjebak dalam syahwat tanpa dia inginkan ya. Artinya kalau kita melihat ada seorang wanita soleha terjebak dalam kondisi Zulaikha, dia pasti melakukan apa yang dilakukan Zulaikha, iya atau tidak? Kalau ada wanita soleha apapun, kemudian terjebak dalam kondisi Zulaikha, ini laki-laki tampan sekali, dia tidak pernah digauli oleh suaminya, dia pasti tergerak apa? Syahwatnya, dia pasti berusaha. Tapi kemudian dia sadar itu kesalahan, kemudian dia, kalau dalam bahasa kita, dia berhijrah di akhir apa? Hayatnya. Dan kalau kisahnya benar, dia akhirnya menikah dengan siapa? Yusuf alaihissalam. Maka bagi para ibu-ibu yang mungkin masih terjebak dalam kesalahan-kesalahan, maka bertobatlah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang kembali kepada Allah akan berikan yang lebih baik baginya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah habis ya. Insyaallah nanti pada pertemuan depan kita akan bahas tentang istrinya Imran dan Maryam alaihi wassalam.